Hello smart learner, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you this time? Are you ready for the next talk, the next discussion? Yup, this time we are going to continue our discussion on listening comprehension strategies. On a previous video, in the first video about listening, we've been discussing about at glance what is TOEFL listening, what is listening on TOEFL ITP, and then what types of question and so forth. And this time we will talk about the detail ya. Kita akan diskusikan detailnya di diskusi kali ini. Jadi detail di part A, part B, dan part C. Oke, kita akan langsung aja diskusi ke bagian part A. Pada part A, ini ngulang sedikit dari yang kemarin ya. Ada 30 dialog. 30 dialog pada part A. Dialog singkat ya, short dialog. Biasanya di antara dua orang, ya memang dua orang ya. Apakah man women atau women man, between two people. Setelah satu dialog itu selesai, akan ada satu pertanyaan. Jadi satu dialog, satu pertanyaan. Nah itu bagian yang paling menyenangkan itu. Tidak seperti part B dan part C, part A ini lebih sederhana. Satu dialog, satu pertanyaan. Kemudian akan ada 4 pilihan jawaban. Ya, yang semuanya itu secara grammatical betul. Dalam arti kalimat itu sudah tentu betul susunannya. Kita tidak diminta mengoreksi seperti kita mengoreksi di structure gitu ya. Jadi tidak perlu mencermati ini kalimatnya susunannya salah atau benar ya, penulisannya salah atau betul ya. Jadi enggak gitu. Kita akan memilih jawaban yang paling tepat, yang sesuai dengan pertanyaannya, yang sesuai dengan apa yang dibicarakan, yang sesuai dengan yang dimaksud oleh speakers. Jadi lebih ke kontennya atau konteksnya, bukan susunan kalimatnya. Oke, kemudian 4 jawaban itu biasanya akan mirip-mirip, similarly correct, mirip gitu, terlihat benar semua. Nah nanti akan ada cara begitu ya. Saya nggak katakan ini tips atau trik karena tidak sepenuhnya bisa kita terapkan, tapi ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi ketika keempat jawaban itu kayaknya benar semua ya, dan hanya ada satu jawaban betul tuh. Jadi jangan milih 2 apalagi 3 ya, hanya satu. Meskipun semua terlihat betul, pilih satu aja. Nah ini yang perlu kita amati betul-betul ya, kita terapkan, harus disiplin mengenai waktu karena answering time itu hanya 10-12 detik. Kalau saya hitung 12 detik jeda antara misalnya speaker menyampaikan what does the woman mean itu sampai ke pertanyaan selanjutnya atau sampai ke dialog selanjutnya itu hanya 12 detik tuh. So you have to be careful on this time ya. Di durasi ini harus benar-benar hati-hati, harus cermat dan disiplin ya. Oke, kemudian apa yang harus kita lakukan di listening part A? Again and again we have to stressing more or pay attention more to the second speaker. Selalu saya sampaikan bahwa usahakan untuk mengamati, untuk memahami apa sih yang disampaikan pembicara kedua. Usahakan untuk itu ya. Anda harus betul-betul mencermati. Kenapa? Karena biasanya keywords atau petunjuk menjawab ada di second speaker. Itu jadi penting untuk kita memperhatikan second speaker said. Dan tidak perlu panik ketika kita nggak tahu artinya. Nggak apa-apa, nggak harus semuanya tahu. Kadang-kadang saya juga nggak tahu. Jadi nggak harus. Terus gimana? Nah, we have to get the main point of the conversation. Kita harus coba dapatkan main point dari conversationnya itu apa. Ini ada cara nih yang bisa kita lakukan ya. Misalnya kita sama sekali tidak tahu, when we barely not understanding what the speaker said, sama sekali nggak ngerti nih gimana caranya ya. Saran saya, pilihlah jawaban yang paling berbeda. Jadi ada 4 tipe pilihan jawaban, misalnya pilih satu yang sangat berbeda kayak gitu. Pilih satu yang kayaknya aneh, beda sendiri nih. Nah, Anda pilih yang itu. Try to understanding the functional expressions. Ini poin selanjutnya ya yang bisa kita lakukan di listening part A. Coba kita pahami functional expression seperti agreement, persetujuan, uncertainty, keraguan-raguan, suggestion itu saran ya, surprise, apakah ekspresinya itu terkejut, adakah idiomatic expression, lagi-lagi idiom,
and the recent situation of the conversation. Jadi situasi pada saat dialog atau conversation itu dilakukan itu di mana, bagaimana gitu ya, sedang apa, itu harus kita cermati juga. Oke, itu tadi di part A. Kemudian apa sih tipe-tipe pertanyaannya? Nah, saya bisa sampaikan di part A ini masih sederhana. Kita masih akan menemui tipe what, where, dan when. 3 itu yang commonly, yang biasanya digunakan, commonly use ya. Sangat jarang kita menemui pertanyaan dengan question word-nya itu why, which, who, atau how. Jarang. Meskipun ada 1-2 tapi jarang. Ya. Coba kita lihat contohnya di next slide. Next slide ini ada contoh pertanyaan untuk part A. What does the man mean atau what does the woman mean ya? What will the woman probably do next? What will the speakers do? Anda lihat ini. What is the man? What does the man? Nah, semuanya what ya, bahkan ini what semua ya, nggak ada yang when. Ini contoh yang paling umum, yang paling sering muncul. Biasanya setelah question word akan ada auxiliary verb. Di sini ada does, ada will, ada is. Ya, tergantung konteks kalimatnya. Auxiliary akan menyesuaikan. Nah, seperti itu. Jadi masih sederhana sebetulnya ya. Itu good newsnya di part A. Dan hanya 1 dialog, 1 pertanyaan. Oke, kita berlanjut ke part B sekarang. Nah, sekarang apa sih yang ada di part B? Part B ini longer conversation, lebih panjang. Lebih panjang, 1 conversation, masih berupa conversation ya. Di antara 2 orang akan diikuti beberapa pertanyaan. Jadi kalau tadi part A hanya 1, di part B ini setelah 1 conversation akan ada minimal itu 3 atau 4 pertanyaan, bahkan mungkin 5. Jadi tergantung konteks ya, teks yang dibicarakan itu panjang atau pendek, berat atau ringan. Biasanya itu soalnya akan menyesuaikan jumlah soalnya. Dan 1 teks, 1 konteksnya teks yang disampaikan speakers itu terdiri dari 140 sampai 290 kata. Dengan durasi waktu menjawabnya 40 sampai 80 detik. Itu waktu menjawab, bukan waktu mendengarkan ya, waktu menjawab. Jadi apakah itu 3, 4 atau 5 pertanyaan, durasi Anda hanya segitu. Kurang dari 2 menit. Nah, coba ya. Jadi harus cermat, berhitung waktu, Anda harus disiplin saatnya. Listening ya, coba untuk konsentrasi, tidak memikirkan hal yang lain, karena sekalinya Anda tidak concentrate, hilang konsentrasi, buyar biasanya ya, and it's hard to get back. Akan susah sekali untuk kita kembali lagi in track gitu ya, susah. So try to concentrate because we have so limited time ya, sangat terbatas waktunya ya. Dan topik, kalau kita cermati ya, topik yang ada di part B ini adalah academic context dibanding dari part A. Part A itu biasanya pembicaraan ringan yang ada di kafetaria, di kampus, di ruang dosen, di lapangan misalnya. It's easy ya, simple gitu, sangat sederhana. Kalau di part B ini lebih ke science biasanya, atau history, atau talking about university organization gitu. Dan kadang-kadang ada angka-angka yang disebutkan di dialog itu dan kita harus mengingat. Misalnya mereka mengutarakan tahun gitu ya, atau membicarakan tentang jumlah, apakah itu penelitian, penjualan, apakah itu jumlah hasil riset misalnya gitu. Jadi harus kita ingat. Kadang kita harus take notes ya, nyatet sedikit nggak apa-apa. Pada saat tes Anda diperbolehkan mencatat ya, boleh pada saat listening. And the answering duration for each question is 12 seconds. 12 detik itu jeda, sama sih kayak tadi ya, kayak tadi yang part A itu sama, part B juga sama, part C kalau saya cermati sama juga sebetulnya, semuanya 12 seconds. Oke, tadi apa yang ada di part B, sekarang apa yang kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan di part B ini. Nah, pada saat Anda mengerjakan part B, trik caranya nih ya, yang mungkin bisa diterapkan, pada saat narator membaca petunjuk part B itu lumayan ya, akan dibaca dulu bla 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 kayak gitu. Nah, Anda bisa membaca pilihan jawaban. Diingat, keep it in mind, diingat-ingat betul-betul, and try to guess what theme will be discussed. Kira-kira kalau pertanyaannya seperti ini, temanya tentang apa ya gitu. Nah, itu bisa Anda tebak-tebak dari membaca pertanyaannya. Karena pada saat mendengarkan kita harus tahu ini ngomongin apa.
Kalau dalam ilmu listening itu namanya top down. Jadi Anda sudah tahu dulu wacananya. Nah, ketika Anda mendengarkan, Anda sudah bisa synchronize antara pengetahuan Anda dengan apa yang Anda dengarkan saat itu. We call it as top down listening. Okay, so this pay attention on the situation and condition happen during the conversation related to the place, time of speaking, word, and who is talking. Nah, kita harus memperhatikan nih situasi dan kondisi pada saat conversationnya itu dilakukan, sama seperti tips yang tadi sih sebetulnya ya. Di mana, kapan, siapa sih yang ngomong gitu, apa yang dibicarakan, itu penting untuk kita grab gitu, untuk kita tarik kesimpulan atau kita coba pahami gitu, kita dapatkan apa sih nih, ngomong apa. Nah, beware for each question ya, it may trap us. Yang poin terakhir tuh, hati-hati di tiap pertanyaan karena biasanya itu menjebak gitu. Jadi hati-hati. Belum tentu apa yang jelas terdengar itu adalah jawabannya. Belum tentu. Seringkali enggak begitu. Seringkali itu menjebak ya, itu jebakan untuk kita. So we have to be more careful. Harus lebih hati-hati. Kemudian tipenya apa sih part B? Tipe di part B ini masih ada wordnya, tapi lebih lebar ya, lebih luas daripada part A. Kita akan menemukan word yang tidak hanya mengenai apa, tapi juga apa yang atau berapa, seperti itu. Kemudian why, ada how ya, turunannya seperti itu, bagaimana, berapa, bagaimana. Who, ada where, di mana atau kemana ya, ada whom, kepada atau dengan siapa. Nah, itu tipe pertanyaan di part B. Sekarang kita lihat realnya, contohnya ya. Contohnya adalah ini. What is the main topic of this conversation? Ini umum muncul di nomor pertama biasanya. Where does the conversation take place? When did it occur misalnya. Ini contoh aja, contoh. Nah, nanti Anda bisa coba dengarkan di part B dan part C seperti apa sih tipe pertanyaannya. Oke. Ya, kemudian di part C. Nah, pada part C ini, singkat nih penjelasannya. Berupa talks, seperti saya ngomong sendiri saat ini. Ini namanya talks. Kalau di listening ini saya masuk di bagian part C. Karena you will listen to a short lecture, a talk, and will be followed by several questions. Usually 3 until 7 questions. Biasanya satu talks itu terdiri dari 3 sampai 7 pertanyaan. Panjang ya? Ya. That's why it is necessary to take notes. Sangat penting untuk kita mencatat pada saat mendengarkan, karena listening pada saat tes itu hanya 1 kali. Dan diperbolehkan ketika kita listening kita mencatat, boleh, asal tidak di buku tes. Biasanya room structure akan memberikan kertas kosong. Kalau tidak diberikan, Anda boleh bertanya dan meminta. Tidak semua tes center mengizinkan ya, jadi ditanyakan saja dulu. Tapi kalau dari IAIF itu sebetulnya memperbolehkan. Kalau nggak boleh nyatet gimana? Nah, kalau nggak boleh nyatet, mungkin nih hal lain yang bisa kita lakukan. Kita bisa mencatat di bagian-bagian yang kosong yang ada di buku tes, kemudian dihapus kembali. Kan kita tes menggunakan pensil ya. Setelah selesai kita hapus lagi. Nah, seperti itu bisa. Oke, itu untuk part C. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Nah, hampir mirip dengan part B. Saat naratornya membacakan direction, membacakan contoh kalimat, memberikan contoh atau sampel conversationnya, talksnya, Anda bisa membaca pilihan jawaban sambil menebak. Kira-kira ini nanti temanya apa? Kira-kira ini nanti pertanyaannya apa? Kalau pilihan jawabannya seperti ini, kayak gitu. Nah, apa bisa ya? Bisa. Karena cukup panjang. Di part C ini nanti directionnya 2 kalinya part B, lumayan panjang. And we have to pay attention. Ini yang sering kali terlewat. Kalau di part A kita harus memperhatikan second speaker, pada part C ya, part C utamanya. Kalau part B enggak terlalu sih, part C utamanya. Kita harus pay attention on the first sentence. Kalimat pertama itu apa? Biasanya itu pengantar gitu ya. Nah, karena itu it will guide us gitu, akan membimbing kita, memandu kita to listen to the whole talks, the whole story. Jadi apa sih main topic dari yang dibicarakan ini? Kemudian use the main topic for the following questions ya. Itu juga akan masuk di pertanyaan-pertanyaan biasanya first sentence itu. Jadi pay attention ya.
Ini mirip seperti di reading sih sebetulnya. Di reading itu paragraf pertama dan terakhir itu biasanya menjadi clue kita menjawab. Kadang kalau kita out of time, kalau saya, ya pengalaman saya, aduh waktunya udah habis misalnya, atau kita kekurangan waktu, kita bisa baca paragraf pertama dan terakhir saja untuk menjawab. Misalnya, we are running out of time. Tapi kalau enggak kehabisan waktu, ya membaca dari awal sampai akhir. Itu di reading ya. Nah di part C ini hampir mirip sih. Hampir mirip dengan itu, jadi kita harus catch juga yang first sentence-nya, jangan dilewatin. Kadang kita di awal itu belum terlalu connect gitu ya, masih yang ini apa sih ngomongin apa, masih mencari meraba main point. Nah padahal di bagian awal itu sangat penting, kalau perlu dicatat ya. Misalnya the discussion will talk about apa, itu dicatat. Kemudian kalimat berikutnya apa, Anda catat. Kalau ada poin-poin penting dicatat, itu sih saran saya. Ada nomor, ada hari, ada nama-nama, Anda catat, karena itu clues untuk kita menjawab. Oke, transkrip sih kalau bisa, latihannya transkrip ya. Next time kita akan discuss tentang transkrip. Nah, sekarang tipe pertanyaan apa sih di listening part C? Common types questionnya hampir mirip pada part B ini ya. Luas juga, ada berarti 4W 1H itu masuk di part C. What, how, where, why, dan whom, dengan turunannya seperti itu ya, apa yang berapa, bagaimana, berapa, dan seterusnya. Whom itu bisa kepada atau dengan siapa. Kemudian contohnya sebetulnya banyak sekali. Ini saya hanya ambil sedikit saja ya, 5 contoh kalimat dalam part C, pertanyaan di part C. Sebetulnya banyak banget. Yang sering muncul ya ini, what is the main idea of the talk? Ini biasanya nomor 1. What is the man or woman describing? Nah ini Anda lihat ya. Why does the speaker mention apa? Nah misalnya kenapa sih speakernya itu mention tentang out of the blue, atau mention tentang sophisticated things misalnya, atau mention tentang program atau apa gitu ya. Nah itu seringkali inti dari yang dibicarakan itu ditanyakan dengan model pertanyaan seperti itu. Tetap ada pertanyaan what ya, ada what does the man or woman mean, tapi lebih lebar lagi, when he or she says, tentang apa gitu. Nah kemudian kita juga bisa ditanya tentang konsep, kita mengkategorikan beberapa konsep gitu. Misalnya pernah saya mendengar listening itu konsep memori. Jadi si profesor menjelaskan tentang short memory, long memory ya, kemudian ada long term memory dan short term memory. Nah itu kita bisa juga diminta untuk memilih misalnya apa sih fungsi kategori long memory itu seperti apa, kategori short memory seperti apa, kenapa kita bisa mengingat angka dengan mudah. Misalnya nomor telepon itu kalau kita ucapkan berulang-ulang itu kita bisa ingat tapi hanya sebentar. Misalnya pernah saya mendapati pertanyaan seperti itu. Nah nanti Anda coba cek pertanyaan di part C itu kira-kira seperti apa sih, kayak apa sih yang ditanyakan. Oke, nah for your practice you can check on the classroom ya, Anda bisa cek di classroom untuk praktisnya. Right, so I think that's all. Sudah lumayan panjang ya penjelasannya, supaya Anda tetap bersemangat mendengarkan, langsung aja ke praktek dan latihannya. Langsung aja Anda bisa cek di classroom kita. Okay, thank you very much for listening. Thank you very much for your understanding. I will see you in the next talk. See you.